Kisah 33 penambang 69 hari dalam perut bumi. Di tengah landscape kering dan berdebu gurun Atacama di Chili pada tanggal 5 Agustus 2010, 33 orang penambang memasuki perut bumi di tambang San Jose. Bagi mereka, pekerjaan ini adalah rutinitas, keras, berisiko, tetapi satu-satunya cara untuk menyambung hidup. Di antara mereka ada Mario, pria penuh semangat yang dikenal sebagai pelawak kelompok. Don Lucho, kepala teknis yang memikul beban moral besar, dan Yoni yang memiliki kehidupan rumah tangga rumit antara istri dan selingkuhannya. Mereka berbeda latar, berbeda usia, namun dipersatukan oleh nasib dan tanah. Pagi itu tampak biasa, tapi jauh di bawah tanah, struktur batuan tambang sudah rapuh. Celah demi celah kecil tak terlihat mata. Hingga tiba-tiba bumi bergemuruh, dinding tambang berguncang hebat, dan dalam sekejap batu raksasa sebesar gedung pencakar langit runtuh dan menutup akses utama satu-satunya yang menghubungkan ke permukaan. Para penambang yang masih di dalam terperangkap sejauh 700 meter di bawah tanah. Dalam suhu panas menyengat dan kelembapan tinggi, mereka terjebak. Di ruangan perlindungan kecil berukuran tak lebih dari sebuah garasi, dengan pencahayaan minim dan udara yang kian menipis, para penambang berusaha menyusun strategi bertahan hidup. Persediaan makanan hanya cukup untuk 3 hari. Setiap orang diberi setengah sendok ikan tuna, sebutir biskuit, dan seteguk susu setiap 48 jam. Mario mengambil peran sebagai motivator dan penstabil mental. Ia mengatur rotasi makanan, membuat lelucon, dan menjaga semangat semua tetap hidup. Namun ketegangan dan konflik mulai muncul. Ada rasa frustasi, kemarahan, bahkan hampir pemberontakan. Don Lucho merasa bersalah karena ia tahu tambang ini tak aman, tapi tak mampu melawan keputusan perusahaan. Luis Ursua, meski tampak tenang, sadar bahwa harapan diselamatkan semakin tipis tiap harinya. Beberapa mulai berhalusinasi, berdoa, menangis dalam diam. Dalam gelap yang pekat, keputusasaan mengintai seperti bayangan. Sementara itu, di permukaan, keluarga para penambang berkumpul.
Maria Segovia, kakak dari Mario, adalah suara paling keras yang menuntut pemerintah bertindak. Ia mendirikan tenda, membuat kamp harapan, dan mendorong media meliput kejadian itu. Dalam tekanan publik, Presiden Chili Sebastian Pinera menunjuk Menteri Pertambangan Laurence Colborne dan ahli tambang Andre Sougueret untuk memimpin misi penyelamatan. Beberapa tim pengeboran dari negara berbeda datang mencoba menjangkau ruang di mana para penambang mungkin berada. Hari berlalu, 5 hari, 10 hari, 15 hari, belum ada tanda kehidupan. Dunia mulai berduka, mengira 33 pria itu telah menjadi bagian dari bumi. Namun pada hari ke-17, keajaiban terjadi. Sebuah bor kecil menembus ruang perlindungan. Ketika bor itu ditarik ke atas, terdapat secarik kertas yang dililit di ujungnya dengan tulisan tangan. Kami baik-baik saja di tempat perlindungan. Ke-33 orang. Dunia berhenti sejenak. Teriakan kegembiraan menggema dari padang gurun ke seluruh dunia. Sejak saat itu, ruang sempit tempat mereka berada dijadikan tempat pengiriman makanan, obat, dan pesan keluarga melalui kapsul kecil yang disebut Palomas. Mario yang kerap bicara lewat kamera mulai dikenal dunia sebagai Super Mario. Mereka bahkan mengatur jadwal tidur dan ibadah. Tapi kehidupan di dalam sana tetap berat. Beberapa merasa malu karena masa lalu mereka terbuka di media. Ada yang stres, ada pula yang mulai lelah menjaga harapan. Sementara di luar, para insinyur bekerja membangun kapsul penyelamat diberi nama Phoenix yang dirancang untuk menarik satu orang demi satu orang ke permukaan melalui lubang vertikal yang sempit. Proses pengeboran lambat dan penuh risiko. Setiap inci menuju kedalaman adalah pertaruhan nyawa. Setelah lebih dari 2 bulan, lubang evakuasi akhirnya selesai. Pada tanggal 13 Oktober 2010, proses evakuasi dimulai. Dunia menyaksikan secara langsung satu persatu para penambang diangkat. Ada yang menangis, ada yang bersujud, ada yang langsung memeluk anak-anak mereka. Yoni dijemput oleh selingkuhannya dan menjadi berita gosip. Mario muncul seperti bintang, menyapa orang banyak dengan keceriaan khasnya. Hingga akhirnya Louis Ursua
sebagai pemimpin Sif adalah orang terakhir yang keluar, memastikan semua bawahannya selamat terlebih dahulu. Mereka bertahan 69 hari di dalam bumi, sebuah rekor, sebuah keajaiban, sebuah pelajaran besar bagi kemanusiaan. Kisah ini adalah mengingat bahwa ujian hidup bisa datang kapan saja, tak peduli seberapa keras kita bekerja atau seberapa baik rencana yang kita susun. Tapi ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di dalam ujian itu ada kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita yang sebenarnya. Maka saat hidup terasa sempit, saat dunia seperti runtuh, ingatlah jika 33 orang bisa bertahan dalam perut bumi tanpa kepastian, kita pun bisa bertahan dalam ujian hidup dengan keyakinan. Selama kita tidak menyerah, selama kita saling menggenggam, selama harapan itu masih kita jaga, keajaiban bukan mustahil. Ia hanya sedang menunggu waktu untuk lahir. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup seperti tambang tua itu kadang membawa kita ke titik paling gelap, tapi bukan kegelapan yang menentukan akhir, melainkan bagaimana kita memilih untuk menghadapi gelap itu. Apakah kita diam dan menyerah, atau kita bangkit, saling menggenggam, dan percaya bahwa di ujung lorong itu, seberapapun sempit dan panjangnya, selalu ada cahaya. Semoga kisah ini menjadi lentera saat jalan kita mulai redup.